Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadalla bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Ma'had Raudatul Fikri Al-Ustadz Marso SPD. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ma'had Raudatul Fikri Al-Ustazah Widya Astuti SPDI. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Ma'had Raudatul Fikri. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menjadikan kita tergolong orang yang memberi nasihat dan telah memahamkan kepada kita sebagian dari ilmu agama, dan telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di siang yang berbahagia ini, saya, Mas Lara Hanim, ingin menyampaikan kultum singkat saya yang berjudul menghindari gibah. Gibah adalah suatu perilaku yang kurang terpuji yang dilakukan untuk membongkar aib seseorang. Terkadang kita tergoda untuk membicarakan keburukan orang lain. Tanpa sadar kita juga memiliki aib yang harus ditutupi. Sebaiknya kita perlu ingat bahwa gibah seperti selfie kamera belakang. Seru tapi banyak risikonya. Jangan sampai karena gibah kita menjadi seorang detektif handal yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, seperti mencari jarum di tumpukan pasir. Terkadang kita tergoda untuk membicarakan orang lain, entah itu membicarakan tentang prestasinya, tapi berlanjut membahas keburukannya. Awalnya hanya omongan baik-baik saja, namun saat setan lewat, semua obrolan berubah menjadi tema-tema menusuk hati. Dosa yang paling enak dilakukan dan paling nikmat dirasakan adalah menggibah. Orang yang hendak mencuri saja masih sembunyi-sembunyi. Orang yang tidak sholat saja pasti kepikiran dan segera menggantinya. Tapi bagaimana dengan gibah? Gibah tak perlu sembunyi-sembunyi. Cukup memiliki teman satu visi dan langsung dilakukan di mana saja. Mau tidur, mau mandi, di kamar mandi, bahkan mau sholat. Makanya saya sebut gibah adalah dosa yang paling enak dan paling nikmat. Kondisi yang paling seksi untuk menggibah adalah ketika berkumpul bersama teman atau kawan. Dosa yang paling potensial ketika berkumpul adalah menggibah. Menggibah teman yang kebetulan tidak datang saat perkumpulan itu. Gibah adalah sebuah sistem yang sudah terakar kuat dan menjalar kemana-mana. Sebab modal utamanya tidak mahal. Cukup punya mulut, punya mata. Mata melihat lalu merekam dan membanding-bandingkan dengan diri sendiri. Mulut kemudian berkomentar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ztanibu katsiran minaz zanni inna ba'du zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka buruk, dan sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang suka menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dan Rasulullah SAW bersabda, riba yang paling berbahaya adalah ketika memperpanjang ucapan dalam keburukan seorang muslim dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Abu Daud. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, apabila kamu membicarakan saudaramu tentang suatu yang tidak kamu suka, para sahabat bertanya,
Bagaimana jika apa yang kami katakan benar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berarti kamu telah menggibahnya, dan apabila itu tidak benar, berarti kamu telah memfitnahnya. Dari 3 dalil di atas menjelaskan dengan jelas bahwa tidak selayaknya seorang muslim membicarakan keburukan saudaranya yang ia miliki. Ibaratnya pelaku sedang memakan daging saudaranya sendiri. Pesan dari saya untuk kita semua, jangan berkawan dengan orang yang ketika berkumpul hobinya suka membicarakan orang lain. Sebab kamu nanti akan mendapatkan giliran untuk menjadi objek pembicaraan ketika kamu tidak hadir dari perkumpulan itu. Karena kita sendiri adalah teman yang dihindari itu. Tanpa sadar, tiap momen, tiap forum, tiap ada acara, kita adalah struktur dari gibah itu sendiri. Gibah sudah menyebar di berbagai kalangan, dari yang kaya hingga yang miskin, dari orang yang awam sampai yang alim. Penyebabnya adalah satu, yaitu penyakit hati. Merasa aku yang paling sempurna, aku yang paling cantik, aku yang paling hebat, aku yang paling putih, aku yang paling banyak pengikutnya. Itu semua adalah akar membicarakan orang lain. Mungkin sampai sinilah kultum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya saudara-saudara semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menginspirasi kita semua untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama menjadi hamba yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Unjur maqalah wala tanjur man qala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.